di mana Kristus sendiri berkuasa atas hidup maupun maut manusia. Jadi paralel dalam perjanjian lama, Allah adalah pemberi keselamatan. Dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus adalah pemberi keselamatan itu sendiri. Dalam ketidakpahaman dia kenapa Yesus menunda datang lebih cepat, dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Ini penting juga kita melihat pelajaran penting ya. Ketika kita tidak memahami pekerjaan Tuhan, jangan buru-buru menghakimi. Jadi sabar, sabar dalam menanti rencana ilahi, sabar dan mohon hikmat Tuhan untuk mengerti kenapa Tuhan menunda sesuatu dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa penundaan ini bukan karena dia benci, bukan karena dia nggak peduli, bukan karena dia nggak berkuasa, tapi justru karena dia mengasihi kita dan dia mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita. Sahabat YKB, kita kembali berjumpa dalam program ini, program Ngulik Alkitab, yang diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini, dalam program Ngulik Alkitab, kita masih mengulik Injil Yohanes dari Injil Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai 57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 57. Dan yang akan mengulik teks yang sangat kaya ini, kita akan ditolong oleh narasumber Ibu Pendeta Sali Neparasi, kandidat PhD. Saya mau sampaikan salam. Sama-sama. Untuk kesediaan mengulik lagi nih di program Ngulik Alkitab Injil Yohanes 11 ayat 1-57. Ibu Pendeta Sali saat ini sedang studi. Kita berdoa karena sebentar lagi benar-benar selesai di Jerman. Dan kita percaya studi yang sudah ditempuh oleh Ibu Pendeta Sali ini menjadi berkat bukan saja bagi lembaga institusi pendidikan yang dilayani, yaitu juga bagi gereja Tuhan dan bagi banyak orang. Mari Ibu Pendeta Sali, kita akan buka saja Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Mari Ibu Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari sahabat-sahabat kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup yang Engkau anugerahkan. Kami percaya Engkaulah sumber hidup dan pemelihara kami. Karena itu dengan rendah hati kami memohon anugerah Tuhan bagi kami ketika kami akan mengulik teks Alkitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 57. Kiranya oleh Roh Tuhan kami dimampukan untuk mengerti, mencintai dan menaati sabdamu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 57. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung karena ia melihat terang dunia ini. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh."
Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang-orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesallah hatinya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah ia sungguh mengasihi dia. Namun beberapa orang diantaranya berkata, ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa itu. Namun salah seorang di antara mereka, Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.
Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Baik, ini Ibu Pendeta, cukup lumayan ya, 57 ayat. Ya, Secara singkat Ibu Pendeta, teks ini, dua perikop yang kita baca, ada di bagian kitab Injil Yohanes. Minggu yang lalu Bu Pendeta sudah menjelaskan cukup padat begitu ya, dari sekian SKS kalau kita mau belajar lalu kemudian dipreskan begitu ya. Bolehkah Ibu Pendeta Sali menyampaikan poin-poin yang begitu bernats secara umum kitab Injil Yohanes yang berkaitan dengan dua perikop yang kita baca ini? iya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Injil Yohanes itu memang disusun berdasarkan post-Easter perspective. Artinya, Injil ini ditulis setelah sekian lama peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga ini adalah bagian dari ekspresi iman atau statement iman orang-orang Kristen awal berdasarkan tradisi Yesus ya menurut para rasul dan saksi-saksi awal tentang siapa dia dan bagaimana karyanya. Karena itu dalam Injil yang ditulis dalam bentuk narasi ini kita mendapatkan gagasan-gagasan yang kaya di mana Yesus sendiri menyampaikan identitas pribadinya itu melalui dua aksi. Yang pertama adalah 7 tanda atau yang disebut dengan mujizat dan juga melalui penderitaan dan kebangkitannya. Yang menarik adalah tanda-tanda ini memang selalu disertai dengan percakapan dan diskursus atau dialog yang panjang ya untuk menegaskan dari signifikansi tanda-tanda yang Yesus buat. Nah, dalam percakapan dan diskursus ini juga Yesus menyatakan identitas pribadinya dengan satu frame yang biasa kita dengar ya, yaitu aku adalah. Nah, misalnya dalam Injil Yohanes kita selalu mendengar Yesus berkata, "Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia." Dan kali ini dalam Injil yang tadi kita sudah baca bersama-sama, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah, kalau kita membaca nanti lebih dalam, kita akan tahu bahwa klaim-klaim Yesus tentang keilahiannya itu selalu paralel dengan peristiwa-peristiwa besar Yahudi. Ya, kalau dalam bacaan kita ini berkaitan dengan peristiwa menjelang Paskah. Kalau kita tahu bersama bahwa Paskah adalah peristiwa pembebasan leluhur orang Yahudi dari tanah perbudakan. Dengan tindakan pembebasan Allah menyelamatkan mereka, Allah menghidupkan mereka, yakni bangsa Israel secara nasional dan secara historis. Peristiwa keluaran menjadikan Israel satu bangsa yang besar yang diakui oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Karena itu ketika Yesus mengatakan dalam rentang waktu menjelang Paskah bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup dalam peristiwa kebangkitan Lazarus di Betania, Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah sumber hidup. Bukan hanya hidup yang sifatnya fisik, tetapi keselamatan yang sifatnya eskatologis. Yang kamu lihat melalui peristiwa kebangkitan Lazarus saat ini adalah peristiwa pembebasan fisik dari maut, ya. Tetapi keselamatan yang kekal itu akan dilaksanakan pada zaman akhir, di mana Kristus sendiri berkuasa atas hidup maupun maut manusia. Jadi paralel dalam perjanjian lama, Allah adalah pemberi keselamatan. Dalam peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus adalah pemberi keselamatan itu sendiri. Karena itu keselamatan yang kita baca dalam Injil Yohanes berupa kebangkitan, ini membuktikan kuasa Yesus baik atas dunia yang kita lihat sekarang ini maupun dunia setelah kematian. Demikian kira-kira, Kak. Ya,
Baik, Ibu Pendeta Sali, ini kita mengulik Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 57 dengan judul Iman, Rencana Ilahi dan Kebangkitan. Kita akan ulik bersama, tadi Ibu Pendeta Sali sudah menyebut ya, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, kita akan lihat bagaimana tentang hal yang sangat penting ini kita temukan bersama-sama di dua perikop ini yang akan diulik oleh Ibu Pendeta Sali. Dan secara khusus nanti kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sobat Ngulik Alkitab semua, pada episode kali ini kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 57 dan kita sedang memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Ibu Pendeta Sali Neparasi. Baik Ibu Pendeta Sali, kita lanjut di segmen yang kedua ini dengan judul Iman, Rencana Ilahi dan Kebangkitan. Saya menangkap ada dua hal yang penting, iman, rencana ilahi, dan kebangkitan. Tiga pesan penting ini akan Ibu Pendeta Sali akan eksplor ya. Namun sebelum sampai ke sana, kita mau lihat dulu teks-teksnya ini. Dalam narasi ini ada beberapa figur yang menonjol ya, kuat, khususnya perikop pertama. Ada Yesus, murid-murid, Maria dan Marta, Lazarus, juga ada pemuka Yahudi. Kita lihat di ayat 3, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ini menarik ini. Ada kedua perempuan, di ayat sebelumnya itu ada Maria dan saudaranya Marta, seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyeka dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Tampaknya figur-figur yang disebut ini punya relasi yang begitu dekat dengan Yesus, sehingga ketika kenyataan tentang Lazarus sakit itu mereka sampaikan sedemikian kepada Yesus. Bagaimana menurut Bu Pendeta? Ya, betul. Bahwa relasi yang akrab antara Maria, Marta, dan Lazarus diceritakan dalam Injil Yohanes gitu ya. Dan ketika Maria dan Marta menyampaikan kabar ini, mereka sebenarnya berharap bahwa Yesus akan memberikan respons, segera datang gitu ya, dari tempat di mana dia berada ke Betania, yang kalau menurut tafsiran memang itu jaraknya sangat cukup dekat, kurang lebih 3 km aja. Sebenarnya itu nggak sampai 1 hari juga udah nyampe gitu ya kalau jalan kaki. Tapi kemungkinan Yesus dalam ayat ini merespons kabar itu dengan menyampaikan visi profetik, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Karena
melalui penyakit itu Yesus akan dimuliakan begitu. Nah, pelajaran yang kita dapat sebenarnya di sini adalah seringkali kita nggak mendapati point of view Tuhan gitu ya. Kita selalu ingin bahwa apa yang kita butuhkan saat itu juga segera direspon sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ternyata pengalaman penderitaan itu dapat menjadi media di mana kuasa Allah dinyatakan. Yesus menyatakan bahwa penderitaan itu, sakit penyakit itu tidaklah menjadi halangan untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan bagi Maria, Marta, bahkan Lazarus, gitu ya. Penderitaan bukanlah satu obstacles untuk kuasa Yesus dan rencana Tuhan. Sebaliknya, penderitaan, kehidupan, dan kematian ini dapat menjadi situs kemuliaan Allah. Kira-kira pesannya begitu. Iya, jadi ketika Yesus sudah menyampaikan itu ya, bahwa melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan, Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus, itu jelas ya, penulis Yohanes menyatakan itu. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi yang berada. Ini juga menarik ya. Tadi Bu Pendeta sudah sampaikan, ada nyatakan. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ini apakah ada kaitannya keputusan Yesus menunda karena ketika dia nanti akan menuju tempat di mana Maria dan Marta maksudkan, ini kan akan ngajak murid-muridnya. Apa ada hubungannya juga ada masa di mana dia tahu betul bahwa murid-murid yang lain itu akan ragu dan akan ketakutan gitu. Ada pengalaman apa di sebelumnya ini bagi murid-muridnya, murid-murid Yesus? Betul. Kalau kita lihat memang penundaan Yesus itu sengaja ya. Tapi kesengajaan Yesus ini bukan karena dia tidak peduli, tapi karena memang dia punya tujuan ilahi. Menganugerahkan mujizat bagi Lazarus yang membuat Maria dan Marta juga akan semakin lagi imannya diteguhkan kepada Kristus. Nah, mujizat ilahi memang kalau kita lihat ini selalu ada dalam situasi-situasi hidup yang mendesak, situasi-situasi yang tidak dapat dijelaskan atau dipenuhi oleh manusia dengan cara yang biasa atau alamiah. Karena itu mujizat juga kita lihat sebagai satu intervensi ilahi yang melampaui hukum alam. Kalau kematian kan nggak bisa diintervensi ya. Hanya kuasa Tuhan yang dapat mengintervensi. Dan ketika Yesus melakukan penundaan itu, sebenarnya dia sedang membuka ruang bagi Maria, Marta, dan Lazarus untuk melihat cara Tuhan bekerja, untuk melihat otoritas, kuasa, dan kasih Tuhan di tengah pergumulan yang genting, tanpa harapan, dan mungkin juga penuh dengan kemustahilan menurut ukuran manusia. Betul bahwa Yesus mengajak murid-muridnya setelah dia menunda itu, oke, inilah saatnya setelah 2 hari menunda, oke, sekarang kita kembali ya ke Betania di Yudea. Murid-muridnya memang berusaha untuk mencegah karena ada pengalaman penolakan di masa lalu. Mungkin kita ingat narasi Yohanes 8, di mana ada perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang meninggikan diri mereka sebagai keturunan Abraham. Nah, dalam perdebatan itu, Yesus kemudian menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia lebih tinggi daripada Abraham. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian marah dan berusaha untuk membunuhnya dengan melemparinya batu. Tapi kemudian peristiwa itu terhindarkan. Nah, pengalaman yang demikian ini menakutkan untuk para murid karena mereka tidak mau terjadi sesuatu pada Yesus, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Yesus tahu bahwa kekhawatiran para murid mencegah dia untuk melakukan karya besar, tetapi Yesus tidak mau kekhawatiran para murid itu menghalangi rencana ilahi yang memang sudah dia punya ya untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Oke. Jadi penundaan itu bukan soal pada keterkaitan langsung pada murid-murid. Memang ada yang ingin ia nyatakan. Betul. Peristiwa yang lain bahwa murid-murid keberatan itu peristiwa yang lain begitu ya. Tapi rasanya dua peristiwa ini sama-sama tidak mudah. Betul. Ya, dua peristiwa ini tidak langsung kait-mengait, tapi dua peristiwa ini terjadi dan sama-sama tidak mudah. Dan yang menarik ketika murid-murid mengatakan, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung,
karena ia melihat terang dunia ini. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, ini dia. Ini terjadi percakapan yang lagi-lagi begitu. Ini khas Injil Yohanes rasanya ya. Yesus bicara apa, murid menangkap apa, lalu kemudian terjadi ketidaknyambungan gitu. Para murid mengkhawatirkan kondisi yang real, mereka alami pengalaman sebelumnya. Yesus menjawab, Lazarus tertidur, ya kalau udah tertidur ya biarin aja gitu. Yesus mengatakan Lazarus sudah mati. Ini apa maksudnya ini? Yesus kan kadang-kadang berbicara sesuatu yang ya kudunya udah langsung straight aja begitu. Kenapa lewat cara yang muter-muter lagi? Kalau kita lihat memang Yesus merespons ya kekhawatiran murid-muridnya tentang bahaya yang mungkin akan dihadapi di Yudea. Tapi dia menyampaikannya dengan bahasa perumpamaan. Di sini dia mengkontraskan antara siang dan malam. Nah, dengan mengkontraskan keduanya ini Yesus mau menegaskan paling tidak dua hal. Yang pertama, selama dia melakukan kehendak Bapa, yakni sebelum waktu untuk dia disalibkan itu tiba, maka tidak ada satupun yang dapat mencelakakan dia. Bagaimanapun musuh-musuhnya orang-orang Yahudi, khususnya para petinggi Yahudi ingin mencelakai dia, kalau memang belum waktunya tidak akan terjadi. Gitu. Artinya Yesus sendiri punya otoritas untuk mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, selama dia bekerja, kata bekerja di sini diibaratkan berjalan pada siang hari, maka orang banyak itu tidak akan tersandung. Tersandung dalam arti mereka tidak akan tersesat gitu ya, karena mereka melihat Yesus yang adalah terang. Dan Yesus pun menunjukkan melalui perkataan dan mujizatnya siapa dirinya yang sebenarnya. Meskipun kalau kita baca Injil Yohanes ya, banyak juga orang-orang yang mendengar perkataan Yesus dan melihat mujizatnya tidak kunjung paham dan memahami siapa Yesus itu yang sebenarnya, atau konsep mesianik yang Yesus miliki gitu. Sehingga mereka juga kerap kali salah sangka. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 11 ini kita mendapati nanti di ayat selanjutnya orang banyak kemudian percaya kepada Yesus karena mereka melihat karena percaya. Nah, ini unik juga ya. Kebanyakan kita orang percaya, kita juga mau percaya kepada Tuhan kalau kita melihat mujizat. Lihat dulu buktinya. Sementara yang disebut iman itu kan tidak melihat bukti, masih di sana bukti itu dipersiapkan, tetapi kita sudah percaya bahwa itu akan diberikan oleh Allah dalam kasih karunia-Nya seturut waktu dan rencananya. Kira-kira begitu. Ya. Kita lihat di ayat selanjutnya. Yesus tetap berangkat. Ya. Walaupun Thomas ini nadanya juga rada lumayan. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Pokoknya berangkat gitu ya. Nah, di ayat 17 ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 3 km jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, ini menarik ya. Jadi begitu sudah ada suasana duka, banyak orang datang. Dan rasanya Marta lebih ekspresif ya. Terkesan kalau kesan saya menangkap
Marta itu jauh langsung saja menyampaikan dukanya, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati begitu. Lalu kemudian persis di momen itu Yesus menyampaikan pengajarannya. Apa yang ingin Yesus sampaikan ini kepada Marta dengan ungkapan yang begitu sangat mengharukan. Seandainya engkau datang ke sini cepat-cepat, dia pasti tidak akan mati. Sebenarnya Marta dan Thomas itu adalah gambaran kebanyakan orang Kristen ya. Kalau saya boleh jujur. Kalau Thomas itu orang yang ekspresif, tetapi dia juga orang yang logis. Ya. Karena dia pikir, oke, kita balik ke Yudea, berarti kita akan menghadapi tantangan. Dan tantangan dari para petinggi Yahudi sama dengan mati. Karena itu dia mengatakan, oke, mari kita juga pergi mati bersama-sama dengan dia. Sebenarnya kalimat ekstrim ini mau menunjukkan kesetiaan sekaligus keberanian Thomas. Ya, dia siap untuk pergi bersama Yesus ke Yudea, menghadapi segala resiko apapun. Kira-kira begitu. Nah ini kan orang-orang Kristen seperti kita perlu belajar juga ya, keberanian seperti Thomas. Tetapi keberanian ini sayangnya tidak dilatar belakangi oleh pemahaman yang sepenuhnya tentang Yesus gitu. Walaupun tadi Thomas sudah mendengar perkataan Yesus tentang perumpamaan siang dan malam itu ya. Itulah sekali lagi memang pribadi Yesus itu selalu menantang kita untuk terus belajar ya. Kita bertahun-tahun jadi pengikut Kristus tidak sama atau tidak berarti kita tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Menjadi murid Kristus artinya kita selalu berdialog dan belajar tentang dia. Nah, berkaitan dengan Marta, Marta juga adalah seorang perempuan yang ekspresif. Marta, menurut dugaan saya, dia sebenarnya tahu Yesus bisa datang pada ketika Yesus mendengar berita yang dia kirimkan melalui messengernya, gitu ya. Sebenarnya 4 hari yang lalu Yesus bisa datang, orang jaraknya cuman 2 mil atau 3 kilometer aja. Kenapa dia harus menunda begitu ya? Tetapi penundaan Yesus sekali lagi ini untuk mempersiapkan sebenarnya ruang atau lingkup di mana mujizat itu terjadi. 4 hari setelah kematian itu artinya kematian sudah final. Orang Yahudi pada zaman itu percaya bahwa jiwa itu masih melayang-layang selama kurang lebih 3 hari di atas mayat dengan harapan bisa kembali lagi ke dalam tubuh. Karena itu setelah lewat 3 hari, jiwa itu dianggap sudah pergi selamanya ke dunia orang mati dan mayat pun sudah mulai mengalami pembusukan fisik yang nyata. Karena itu penundaan Yesus selama 4 hari ke Betania itu sebenarnya mempersiapkan situasi kemustahilan. Supaya di tengah kemustahilan itu ya, kuasa Tuhan itu dilihat sebagai intervensi yang luar biasa atas kematian yang membawa keselamatan atau kehidupan itu sebagai sesuatu yang real, bisa dilihat, bisa diukur oleh masyarakat. Jadi memang kadang-kadang penundaan yang bersifat ilahi itu dalam hidup kita sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk melihat karya besar dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang percaya kurang sabar seperti Marta, sehingga dia mengekspresikan rasa sesal ataupun ya kenapa sih nggak datang dari awal gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan dalam rasa sesal itu kita juga mendapati ada keyakinan akan kuasa Yesus ya. Marta percaya bahwa apapun yang Yesus minta kepada Bapaknya, pasti Bapaknya itu akan melakukannya gitu. Nah, Yesus merespons pengakuan iman Marta yang bergandengan dengan rasa sesalnya itu dengan mengatakan satu nubuat, saudaramu akan bangkit. Nah, Maria merespons lagi nubuat Yesus dengan pernyataan iman. Ya betul bahwa akan ada kebangkitan orang mati di zaman akhir. Nah dia ada dalam tradisi Farisaik ya. Karena kalau Saduki kan nggak percaya kebangkitan orang mati. Tapi dia percaya kebangkitan orang mati nanti. Tapi Yesus katakan enggak. Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan nanti, sekarang. Kalau kamu percaya maka kamu akan melihat keajaiban ya, mujizat Tuhan. Bahwa orang yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini artinya Yesus mau menunjukkan dia berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Pertanyaannya bagi semua orang yang mendengar, siapa yang punya kuasa seperti ini kalau bukan Tuhan sendiri? Kira-kira begitu. Jadi melalui frase ego ini, aku adalah kebangkitan dan hidup, Yesus sedang menunjukkan sebenarnya kepada orang banyak, dialah Tuhan itu. Dialah yang berkuasa atas hidup dan kematian manusia. Karena itu Marta itu merespons pernyataan Yesus tentang dirinya dengan pengakuan iman lagi.
"Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ini pengakuan ini lahir di tengah krisis loh. Bukan pengakuan yang Ya, lahir di tengah kebahagiaan lagi pesta pora, enggak. Ini betul. pengakuan yang lahir di tengah krisis. Kita perlu belajar dari Marta. Di tengah situasi yang mustahil, penuh dengan tekanan, kesedihan, duka cita yang mendalam, jangan kehilangan momen untuk tetap menyatakan pengakuan kita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Itu pelajaran Hmm, penting. hmm. Ini menarik nih Bu Pendeta ya. Jadi di tengah-tengah keyakinan mereka, ya mereka berharap setidaknya sebelum 4 hari lah Yesus datang, lalu kemudian terjadi sesuatu. Ternyata justru di hari keempat, dan justru persis disitulah di hadapan mereka, mereka akan melihat kuasa Tuhan. Nah, kan ada momen lain ya, ada ternyata Maria kan masih di rumah begitu ya. Nah, mendengar itu Maria segera bangkit ketika Marta sudah memberitahu pada Maria, "Guru ada di sana dan dia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Lalu kemudian di ayat 32 ya, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ungkapan yang sama dengan Marta. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya, ia terguncang dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Namun beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidakkah sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Pendeta Sali boleh memberikan semacam pencerahan. Jarang-jarang nih saya dilihat di kitab Injil Yohanes kemanusiaan Yesus yang ditonjolkan ya. Di sini kesalah hatinya dia menangis. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Apalagi ada kata kesalah dia, kesalah ya kepada baik ungkapannya ketika kepada Maria dan kepada orang-orang yang menjelikan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak. Kira-kira ini nadanya sama nggak? Ya. Pertama ada kesan di kitab ini ya, jarang dimunculkan kemanusiaan Yesus, ekspresi perasaan begitu maksud saya. Di sini cukup kuat. Ya, betul. Muncul menangis lalu kemudian ada kata kesalah Betul. dia itu. Apa yang mau disampaikan? Iya. Memang sikap Maria lebih ekspresif dalam hal gesture ya. Kalau Marta dia ekspresifnya lewat verbal. Kalau Maria ekspresifnya lewat gesture. Dia tersungkur di Ya, depan betul. kaki Yesus ya. Ya, Maria tahu bahwa kepada siapa dia sedang berhadapan, dengan siapa dia sedang ya, berhadapan, ya, dan ya. karena itu sikap tersungkur di depan kaki Yesus ini menunjukkan kepercayaan, kerendahan hati, dan kesedihannya yang mendalam, gitu ya. Walaupun responsnya juga dia menyampaikan perkataan yang sama seperti Marta, ya, "Ya Tuhan, sekiranya Engkau datang, tentu saudaraku laki-laki ini tidak akan mati," gitu ya. Tetapi gesturnya menunjukkan bahwa di dalam ketidakpahaman dia kenapa Yesus menunda datang lebih cepat, dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Ini penting juga kita melihat pelajaran penting ya. Ketika kita tidak memahami pekerjaan Tuhan, jangan buru-buru menghakimi. Tapi di hadapan Tuhan yang adalah penguasa hidup dan kematian, kita perlu rendah hati. Sebab hanya orang yang rendah hati yang akan melihat tindakan besar Allah dalam kehidupannya, gitu. Nah, Yesus melihat Maria menangis, gitu ya. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah klaio. Ini kata yang biasa dipakai untuk mengekspresikan psychological suffering, penderitaan psikologis, gitu ya. Dan dalam konteks ini tangisan Maria memang disebabkan atau dimotivasi oleh karena duka cita yang mendalam. Dan karena itu tangisan itu membuat Yesus masyghul dalam terjemahan yang lama ya. Dalam bahasa Yunani itu embrimaomai, itu terjemahan literalnya artinya deeply moved. Gitu, bukan kesal tetapi deeply moved. Sangat tergerak ketika Yesus melihat air mata Maria gitu. Dia tidak kesal pada air mata Maria, tapi dia berempati
bersolidaritas, hatinya tergerak, deeply move. Dan kemudian dikombinasi dengan bahasa Yunani lainnya tariso, artinya troubled, terharu kalau dalam terjemahan yang lama ya. Tapi sebenarnya troubled itu artinya hati dia kayak gelisah sebenarnya. Kenapa Maria ini menangis? Air mata itu, air mata kita ternyata bisa membuat Allah deeply move, tergerak, tapi sekaligus troubled ya. Dia dalam dirinya dia ingin melakukan sesuatu bagi kita gitu. Nah, Yesus menangis merespons tangisan Maria. Ini bersambut ya. Jadi tangisan manusia menggerakkan hati Allah, membuat Allah troubled pada dirinya sendiri sehingga Allah menangis, Allah di dalam Yesus. Tapi bahasa Yunani yang dipakai itu tidak sama. Tangisan Maria klaio, tangisan Yesus adalah dokruo. Dakruo. Tangisan Yesus ini tampaknya adalah tangisan yang merefleksikan tidak hanya kesedihan manusia yang mendalam, ya karena Yesus juga 100% manusia ya, tapi sekaligus kesedihan ilahi karena kematian, karena dosa, karena penderitaan, tapi juga karena kurangnya iman manusia yang notabene ini adalah orang-orang yang dekat dengan dia gitu. Kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan Yesus, ya apa boleh buat ya, mereka bisa salah sangka. Tapi Maria dan Marta ini sahabat-sahabat Yesus yang mendengar firman Yesus, melihat karya-karya Yesus, tetapi mereka masih kurang iman juga. Sehingga kekurang imanan ini perlu ditaklukkan oleh Yesus melalui mukjizat kebangkitan Lazarus. Jadi motivasinya berbeda ya, sedikit berbeda begitu. Nah, kalau kita lihat ayat 36 memang respons orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus menangis, mereka menafsirkan tangisan itu sebagai ekspresi kasih Yesus kepada Lazarus. Tapi ada juga orang Yahudi yang menafsirkannya itu dengan ngenyek gitu ya, mengejek Yesus. Dia yang memelekkan mata orang buta, gak sanggup kah dia bertindak sehingga orang ini gak mati gitu ya. Sekali lagi, harusnya ibaratnya kehadiran kamu itu sebenarnya udah gak berguna lagi, udah terlambat. Untuk apa kamu datang? Kamu gak bisa bikin apa-apa, udah mati gitu. Sekali lagi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Sehingga kematian itu dianggap final. Sementara dalam perspektif Yesus, kematian itu baru koma. Kematian itu adalah pintu untuk melihat keajaiban dan kuasa Tuhan. Seringkali perspektif yang berbeda tentang satu peristiwa membuat kita punya respons yang berbeda nih. Nah, karena itu di sini pernyataan orang-orang Yahudi ya yang mengejek Yesus ini sebenarnya menyingkapkan kurang lebih 3 hal. Pertama, ada rasa skeptis di hati mereka tentang kuasa Yesus. Yang kedua, ada ketidakpercayaan bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu karena semuanya bagi mereka udah final, udah terlambat banget. Yang ketiga, ketidakmampuan mereka untuk memahami rencana ilahi dan kuasa Yesus yang melampaui sekedar penyembuhan fisik gitu. Mereka berharap bahwa Lazarus kalau Yesus datang lebih cepat sembuh tuh penyakitnya gitu. Tapi bagi Yesus kuasa dia bukan hanya menyembuhkan Lazarus dari sakit penyakit, tapi membangkitkan dia dari kematian gitu. Karena itu menunjukkan bahwa dialah Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia dan membawa kabar baik, kabar sukacita. Kira-kira gitu. Jadi lebih dari sekedar memenuhi inginnya manusia begitu ya, tetapi agar kita melihat otoritasnya bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan lihat lagi lanjutannya tadi tentang betapa penting begitu ya kita melihat rencana Allah dan bagaimana juga dampak iman ini yang mereka wujudkan, dan mereka akan melihat dari iman mereka yang besar, mereka akan melihat karya anak Allah. Kita akan ulik bersama-sama segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV dan Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita masih mengulik Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-57 dengan narasumber Ibu Pendeta Saline Parasi. Kita lanjut di segmen yang ketiga ini ya, Ibu Pendeta. Di ayat selanjutnya kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini ada ayat yang cukup bernats ya, ketika Yesus mengatakan angkat batu itu, Marta bilang, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia sudah mati. Sebab 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Betapapun ada pengakuan iman begitu ya, khususnya dari Marta, tetapi at the moment begitu, ketika Yesus masih udah katakan angkat batu itu, ada keraguan, itu udah 4 hari, dia sudah berbau begitu. Dan Yesus katakan, sudah kukatakan kepadamu, ya, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang ingin Yesus katakan lagi kepada orang banyak, tapi terlebih penting lagi kepada Maria, Marta yang jauh lebih mengenal Yesus. Iya. Memang susah ya, gak ada obat untuk mengatasi keraguan atau ketidakpercayaan pada saat itu selain melihat secara langsung. Kalau kita tadi simak di ayat-ayat sebelumnya, Marta sebenarnya sudah mengaku, aku percaya bahwa engkaulah Mesias yang datang itu. Tetapi ketika diperhadapkan pada perintah yang tidak masuk akal menurut pandangan dia, loh ngapain dibuka? Ini udah 4 hari, udah membusuk begitu. Marta sebenarnya diajak oleh Tuhan Yesus melalui perintah ini adalah untuk melampaui melampaui kerangka berpikirnya yang dilimitasi oleh kematian gitu. Dia diajak untuk berpikir out of the box gitu. Percaya pada apa yang Yesus perintahkan. Di sini iman adalah syarat untuk melihat kemuliaan Allah. Iman adalah syarat untuk mengalami mujizat. Karena itu iman ini diuji ketika kita mau melakukan sesuatu yang tampaknya nggak relevan sekalipun. Gitu ya. Tapi kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan iman, meskipun kita nggak paham, ya, iman kita di-challenge untuk naik upgrade ke level yang berikutnya, bahwa aku akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, sebab dalam ketidakpahamanku, tetapi dalam iman, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita perlu belajar juga. Kadang-kadang kita juga seperti Marta, hari ini kita ngomong percaya, besok ketika dengar firman Tuhan,
Tuhan suruh, ayo berdoa untuk bangsa ini atau berdoa untuk situasi ini. Terus kita mikir, hah, ngapain kita berdoa? Situasinya udah nggak bisa diobatin, udah mustahil. Ya, sekali lagi ini, antara iman dan ketaatan itu harus paralel. Kalau Antara enggak, iman dan ketaatan harus paralel. harus paralel. Karena ketika kita beriman tapi tidak taat, wah, kita tidak mengakui otoritas dan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan di luar ekspektasi atau pertimbangan-pertimbangan logis kita. Gitu. Ya. Dan berserulah ia, ayat 43, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Ini mau menunjukkan sungguh-sungguh ya, otoritasnya atas hidup dan mati. Ketika dia mengatakan Lazarus marilah keluar, sungguh-sungguh dia bangkit. Dan yang menarik, di perikop selanjutnya, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Namun beberapa di antara mereka pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Ini sebagian orang datang kepada orang-orang Farisi, apa yang mau dikatakan ya? Apa mereka mau menceritakan karena mereka senang atau apa yang mau mereka rencanakan ini? Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan sebab orang itu membuat mujizat. Ajaib. Ya, pelajaran besar dari segmen ini adalah perbuatan baik yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan orang banyak itu tidak selalu mendapatkan respons yang positif juga ya. Kita melihat bahwa orang banyak itu dibagi menjadi dua responsnya. Ada yang melihat mujizat dan penglihatan mereka itu membawa mereka kepada iman. Mereka percaya pada Yesus. Melihat dan percaya ini bergandengan. Tapi pada sekelompok orang Yahudi yang lain, mereka melihat tapi tidak percaya, melainkan melaporkan mujizat itu kepada orang-orang Farisi, gitu ya. Sehingga respons orang-orang Farisi, respons kita terhadap perilaku mereka adalah apakah mereka ini mata-mata, ya? Apa tujuan mereka melaporkan kepada orang Farisi itu pertanyaan yang logis. Tapi yang menarik juga adalah respons orang-orang Farisi, gitu ya. Mendengar laporan berita gembira ini, mereka tidak fokus pada sukacita keluarga Maria, Marta, dan Lazarus karena peristiwa kebangkitan, tapi mereka fokusnya justru pada bagaimana respons mereka terhadap Yesus, gitu. Pertanyaan ini mencerminkan paling tidak dua hal. Pertama, ini menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap popularitas Yesus, pengaruh Yesus yang semakin besar di kalangan rakyat. Secara tafsiran secara sosiopolitik ini mau mengatakan mereka melihat Yesus sebagai computer, sebagai orang yang saingan dalam hal tafsir teologis, dalam hal kuasa, dalam hal popularitas ya. Yesus dianggap sebagai ancaman untuk posisi mereka yang sudah mapan sebagai pemimpin agama. Tapi yang kedua juga ini menandai adanya momen kritis di mana para pemimpin agama merasa perlu untuk bertindak dan melindungi posisi dan otoritas mereka. Mereka melabeli itu seakan-akan ini bukan soal kehilangan kendali sosial dan keagamaan, tapi juga demi mengurangi potensi orang Roma melihat euforia publik ini sebagai gangguan politik yang dapat berujung pada kehancuran bangsa mereka. Jadi mereka tidak hanya melihat Yesus sebagai saingan, tapi melihat Yesus sebagai sumber celaka, gitu. Karena orang bangsa Romawi bisa melihat orang banyak mengagung-agungkan Yesus sebagai Mesias politik ya, salah paham mereka melihat Yesus sebagai Mesias politik, dan ini mengancam stabilitas dan keberadaan bangsa Israel, gitu. Karena itu yang memilukan adalah pernyataan Imam Besar Kayafas ya. Dia mengambil jalan tengah, ya udahlah supaya menyelamatkan kita secara grup ya, tapi juga menyelamatkan bangsa kita korbanin aja satu orang ini
supaya hilang segala persoalan. Wah, mengerikan ya, orang yang mengenal Tuhan, yang membaca kitab suci, bisa punya pikiran mengorbankan satu orang demi kepentingan dirinya dan demi katanya kepentingan publik. Wah, hati-hati juga ya ketika kita menyalahgunakan posisi-posisi kuasa-kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan, bukan untuk membawa kebaikan dan kebenaran, tetapi justru mendatangkan celaka untuk orang-orang yang kita anggap mendatangkan keburukan. Padahal karya Allah justru dinyatakan melalui kehadiran orang-orang ini. Seperti itu. Oh, jadi mereka membaca ini bukan cuman soal mereka akan terganggu stabilitas posisi mereka di tengah sosial dan masyarakat. Mereka membaca kalau ini ditangkap juga oleh Romawi sebagai bentuk ancaman pada mereka, seolah-olah Yesus ini Mesias politik, dan karena itu nanti akan berimbas kepada keamanan mereka. Jadi ya sudah, mereka mengambil keputusan, ya kita habisi aja satu orang demi mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Dan tampaknya Yesus mengetahui apa yang ada di pikiran mereka, persepakatan mereka itu, sehingga Yesus tidak tampil lagi depan umum di antara orang Yahudi, tetapi ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Wah, ini serem nih ya, panas Serem betul. ya. Peristiwa yang sebetulnya ingin menunjukkan agar mereka melihat anak Allah itu, tapi mengertinya, ditangkapnya bukan cuma berbeda ya, tetapi ngeri sekali tuh, dipelintir luar biasa ya. Ini Dipelintir secara politik. iya, dipelintirnya secara politik. Nah, Ibu Pendeta, ini kaitannya dengan judul ya, Iman, Rencana Ilahi dan Kebangkitan, 57 ayat yang tadi sudah diulik. Apa relevansinya ini untuk kehidupan kita semua di era ini? Kalau ada 3 kata kunci ini, yang pertama iman, kita belajar tadi ya dari Maria dan Marta, tapi juga dari orang banyak. Hendaknya iman itu jangan didasarkan semata-mata pada penglihatan atau karena pengalaman tentang mujizat Tuhan. Tetaplah beriman kendati misalnya ya, di tengah penderitaan kita tidak mengalami mujizat apapun. Karena yang kita imani adalah Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia tidak meninggalkan kita di tengah duka, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan apapun dalam hidup kita. Jadi iman jangan bergantung semata-mata pada penglihatan. Milikilah iman sekalipun kita tidak percaya, milikilah iman sekalipun kita tidak melihat dan tidak mengalami mujizat gitu ya. Percayalah, iman itu diletakkan pada Allah sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan iman itu harus paralel juga dengan ketaatan. Seringkali dalam hal ketaatan kita berkata kita percaya, tetapi ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, seringkali kita menolak, kita ragu, kita nggak mau gitu ya. Ini bukan tipikal iman yang Yesus harapkan. Yang Yesus mau adalah ketika kita mengaku percaya, maka kita juga melakukan. Kendati apa yang Dia perintahkan kadang-kadang nggak masuk hitungan kita, nggak masuk logika kita. Tapi kalau kita melakukan itu dengan iman, percayalah kita akan mengalami perkara-perkara besar sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita alami ya. Lalu yang berikutnya rencana ilahi. Rencana ilahi itu berbeda dengan rencana kita. Penundaan yang sifatnya ilahi ada dalam kerangka Allah itu berujung demi kebaikan kita. Jangan terburu-buru meminta terburu-buru menyatakan penyesalan seakan-akan kita menghakimi Tuhan ya, karena Tuhan punya
waktu tertentu, Tuhan punya timeline, Tuhan punya cara kerja yang berbeda dengan kita. Kalau kita sabar, kalau kita tetap percaya, kita berdoa, kita beri ruang pada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, maka kita akan mengalami rencana yang indah itu tergenapi dalam hidup kita. Bukankah seringkali dalam hidup kalau kita tidak sabar, kita akan dicobai oleh keinginan kita juga mudah sekali ikut bujuk rayu dunia, akhirnya bukan kita membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk mujizat itu terjadi, kita justru jatuh dalam pencobaan. Jadi sabar, sabar dalam menanti rencana ilahi, sabar dan mohon hikmat Tuhan untuk mengerti kenapa Tuhan menunda sesuatu dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa penundaan ini bukan karena dia benci, bukan karena dia nggak peduli, bukan karena dia nggak berkuasa, tapi justru karena dia mengasihi kita dan dia mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita. Yang terakhir soal kebangkitan, kematian memang menjadi bahagian yang tidak terhindarkan bagi kita semua orang yang hidup di dunia ini, yang memang siklus mati dan hidup itu bagian dari keberadaan eksistensial kita. Tetapi yakinlah di dalam Kristus, sekalipun kematian itu harus kita lewati, seperti janji Yesus, kita yang percaya kepadanya tidak akan mati, gitu ya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, sekalipun kita sudah mati. Sehingga kebangkitan ini adalah jaminan atau janji bagian dari keselamatan yang Yesus mau berikan kepada kita, dan kiranya janji ini kita pegang teguh selama kita hidup, gitu ya. Di tengah situasi apapun, jangan pernah kehilangan pengharapan bahwa di balik dunia yang sifatnya temporal semu ini ada kehidupan yang menanti kita. Dan untuk masuk ke sana kita perlu mempersiapkan diri kita, yaitu tetap beriman kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat masuk ke sana, ke dalam kehidupan kekal tanpa iman kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ketika Lazarus dalam kubur, Yesus memanggil dia. Yesus bersuara lantang, "Lazarus, mari keluarlah." Kita ingat lagi minggu lalu ya, perumpamaan Yesus tentang domba dan gembala. Domba mendengar suara gembalanya. Karena itu Lazarus mendengar suara Yesus, rohnya dalam dunia orang mati mendengar suara Yesus yang adalah gembalanya. Dia dengar, dia bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita mendengar suara Yesus dalam hidup kita, maka kebangkitan itu tidak hanya peristiwa kebangkitan fisik ya, tetapi ini kebangkitan spiritual. Kita mungkin mati berkali-kali tanda petik karena banyak sekali peristiwa dalam hidup kita. Tetapi pada saat yang bersamaan kalau kita dengar suara Yesus, kita akan bangkit juga berkali-kali. Entah dari kesalahan, entah dari pengalaman traumatis, entah dari penindasan, dari kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Kita bisa bangkit lagi sejauh kita mendengar suara Yesus. Karena dialah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Sungguh bernats. Luar Saya biasa. menandai ini, iman adalah syarat kita melihat kemuliaan Allah. Lalu kemudian kedua, ini menarik ya, tadi Ibu Pendeta Sali mengatakan, berulang-ulang mengatakan kata sabar ya, tapi bukan sabar dalam pengertian menahan perasaan, tertekan, lalu kemudian menunggu dia melakukan apa yang kita inginkan, tapi bicara soal logika kerajaan Allah memang berbeda dengan kerajaan dunia ini. Saya teringat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Itu ya. Jadi ketika kita mengatakan dia adalah Allah kita yang hidup, dia juga adalah gembala kita yang baik, kita tahu betul bahwa yang ingin dia lakukan adalah mendatangkan kerajaan Allah. Itu yang penuh dengan kebaikan sejati ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan timeline hidup kita, kepengennya sesuai dengan kita gitu ya. Tapi kalau kita punya relasi yang dekat sekali dengan Bapa kita, maka biarkanlah dia mewujudkan timeline kerjanya. Kerajaan Allah itu yang ingin dia yang ya hadirkan di tengah-tengah bumi ini, di dalam kehidupan kita. Ibu Pendeta Sali, terima kasih sekali untuk ulikan Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 57 dan tadi dikaitkan dengan juga ulikan sebelumnya
bahwa domba-domba mengenal suara gembalanya ketika Lazarus dipanggil, lalu kemudian dia keluar, dia bangkit. Sekalipun kita jatuh berkali-kali, kita juga dapat bangkit dan hidup juga berkali-kali. Terima kasih Ibu Pendeta Sali, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik Ibu Pendeta Sali, mari boleh memimpin kita dalam doa penutup ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menganugerahkan iman sekalipun kami tidak melihat perkara-perkara besar. Karena iman itu kami letakkan hanya kepadamu. Engkau yang adalah Tuhan atas hidup dan kematian. Engkau adalah gembala yang mendengar suara kami. Engkau adalah Tuhan yang menjadi sahabat di tengah penderitaan. Engkau yang tergerak ketika melihat air mata kami, dan Engkau yang tidak membiarkan penderitaan itu berlangsung selama-lamanya. Engkau mengganti air mata kami menjadi sukacita. Karena itu berilah kepada kami hikmat untuk mengerti rencanamu yang indah. Beri kepada kami hati yang sabar, yang mau memberikan ruang kepadamu untuk mewujudkan rencanamu yang indah. Sehingga apa yang Engkau perkenan boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk Injil Yohanes yang boleh kami ulik. Biarlah pesan yang terkandung di dalamnya menguatkan iman kami, melanjutkan karya kerja kami di sepanjang hari ini, di sepanjang pekan ini, bahkan di hari-hari kami yang fana. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup dan kematian, untuk kematian dan kebangkitan yang Engkau persiapkan bagi kami di dalam Kristus. Ini ungkapan syukur kami, ini pengharapan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kekal selama-lamanya. Amin. Amin.